Ada seorang selebgram terkenal bernama Agatha. Hidupnya dipenuhi dengan banyak pujian dari penggemarnya, berkat sifatnya yang ramah dan hangat. Tidak heran, banyak orang yang kagum dengannya, termasuk sahabat dekatnya dari masa SMA, yaitu Serena. Tetapi, Agatha selalu memposting setiap kegiatan sehari-harinya di sosial media, sehingga memudahkan banyak orang tahu tentang kehidupan pribadinya. Suatu hari yang cerah di rumah Agatha dan sahabatnya sedang berbincang di sofa sambil menikmati secangkir matcha latte. Tak, lu tau rumor terbaru gak? Hah? Rumor apaan tuh? Itu loh, tentang selebgram yang hilang. Lo gak tau sih? Kamu serius? Serius? Kayaknya lo harus ngurangin posting-posting kehidupan pribadi lu deh. Soalnya gue dengar pelakunya itu adalah salah satu followers mereka. Lebay banget sih kamu. Lagian itu kan juga salah satu kerjaan aku juga. Dibilanginnya bukannya percaya malah ngatain lebay. Lagian, kenapa jadi bahas gituan sih? Kita kan niatnya mau santai-santai bareng. Ya iya sih, tapi kan menurut gue lo harus tetap waspada sama sosial media. Yaudah, santai aja kali. Lagian kamu lupa kalau aku punya 1 juta followers lebih yang suka banget sama aku. Jadi kayaknya nggak mungkin juga dong kalau mereka ngelakuin hal-hal aneh ke aku. Udahlah, gue capek ngomong sama lu. Kalau dibilangin gak pernah ngerti. Lagian, kamunya juga sih, ngapain sih terlalu ikut campur? Aku kan juga punya urusan aku sendiri. Dan inget ya, aku percaya sama followers aku di Instagram. Udah, gue pulang aja. Daripada ngomong gak didengerin. Urusin aja tuh 1 juta followers lu. Ih, gitu aja kesel. Palingan nanti dia duluan yang minta maaf. Terus traktir aku makan deh. Maaf, kamu siapa? Aku akan membunuhnya, Agatha. Apa yang kau mau? Dan sekali lagi aku bertanya, siapa kamu? Namun, yang ditanya pun diam saja. Dengan sebuah palu di tangannya, ia memaksa menerobos masuk ke dalam rumah dan makin mendekat ke arah Agatha yang sangat ketakutan. Mau apa kau masuk ke rumahku? Jawab aku, atau aku akan berteriak. Aku akan membunuhnya. Tolong, aku mohon, siapapun di luar, tolong aku. Setelah melihat wajah Agatha yang ketakutan, orang misterius itu pun pergi. Lalu, seseorang yang mendengar suara teriakan Agatha pun segera menolong Agatha. Ia bernama Nevan. Lu gak apa-apa? Tadi ada orang aneh yang tiba-tiba bawa palu, terus nerobos masuk rumah aku. Serius? Mending telepon polisi aja. Halo, Pak. Saya ingin melaporkan kejadian yang baru saja saya alami. Ya, halo. Ada yang bisa saya bantu? Tadi ada orang aneh yang datang sambil membawa palu dan mencoba menerobos masuk ke dalam rumah saya. Baiklah. Tolong kirimkan alamat rumah Anda agar saya bisa mengecek CCTV yang ada di daerah rumah Anda. Rumah saya berada di Jalan Kemang 1, nomor 10. Baiklah, akan segera saya proses. Baik, terima kasih, Pak. Lalu Nevan pun menenangkan Agatha. Udah, tenang aja dulu. Kalau misalnya ada apa-apa, lu bisa hubungin gue. Nih, kartu nama gue. Iya, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Keesokan harinya, Agatha menerima sebuah kotak misterius yang di dalamnya terdapat baju Serena yang berlumur darah. Agatha pun terkejut saat melihat isi dari kotak misterius itu. Ia pun segera menelpon Serena. Halo, Serena,
Apakah kamu baik-baik saja? Serena, tolong jawab pertanyaanku. Aku akan selalu bersamamu. Siapa kamu? Dan di mana Serena? Telepon pun langsung dimatikan. Karena Agatha sangat ketakutan, ia pun langsung menelpon Nevan. Halo, Nevan. Apakah kau bisa datang ke rumahku? Ada apa? Barusan aku menerima sebuah kiriman misterius. Dan sekarang aku sangat ketakutan. Oke, gue akan ke sana. Lu tenang aja dulu, jangan panik. Setelah Nevan sampai di rumah Agatha, Agatha pun langsung menceritakan kejadiannya. Sudahlah, jangan panik. Ada gua di sini yang bakal jagain lu. Udah, lu tenang aja. Oke? Iya, terima kasih Nevan. Gimana kalau kita laporkan saja lagi pada polisi? Biar polisi yang mengurus semua ini. Nevan pun menelpon polisi. Tetapi ternyata pulsa handphone Nevan habis. Dan Nevan pun merasa malu untuk meminjam handphone Agatha. Agatha, gue boleh gak pinjem HP lu? Soalnya pulsa gue habis nih. Hehe. Ya udah deh nih, pakai aja handphone aku. Halo, Pak Polisi. Saya ingin kembali melaporkan kasus teror atas nama Agatha. Baiklah, saya akan segera ke sana. Baik, Pak. Segera ya, saya tunggu. Polisi dan detektif pun sampai di rumah Agatha dan langsung menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Agatha. Apakah ada saksi di tempat kejadian? Tidak ada. Saya sendirian di rumah. Baiklah, kami akan segera memeriksa CCTV yang ada di rumah Anda. Polisi dan detektif pun segera memeriksa CCTV yang ada di rumah Agatha. Namun, semua bukti tertuju pada Alan, orang misterius yang kemarin datang ke rumah Agatha. Lalu, Alan pun akan segera diproses oleh polisi. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Iya, sama-sama. Sekarang, kalian tidak perlu khawatir lagi karena pelaku sudah kami proses. Polisi dan detektif pun segera mencari keberadaan Alan dan memenjarakan Alan. Agatha, sekarang lu gak usah khawatir lagi, oke? Karena Alan sudah di penjara. Iya, aku sangat berterima kasih kepada kamu, Nevan. Karena sejauh ini kamu udah sanggup bantuin dan nemenin aku. Iya, gak apa-apa, Agatha. Agatha, lu mau gak liburan juga gue? Ikut kok di Pulau Kedondong itu. Sekalian nenangin pikiran lu aja. Oke, baiklah. Aku mau. Anggap saja ini rasa balas budiku atas semua kebaikanmu. Ya udah, nanti gue Sherlock ya. Sampai ketemu besok, Agatha. Keesokan harinya, Agatha mendatangi Villa Hanamdong milik Nevan yang berada di Pulau Kedondong. Hai, Agatha. Ayo masuk dulu. Maaf ya berantakan. By the way, lu mau minum apa, tak? Iya, Van. Gak usah repot-repot. Air putih aja. Oke, gue ambilin ya. Van. Pinjem handphonemu dong. Handphoneku lowbat nih. Bosen. Iya, tak. Ambil aja. Ada di meja. Oke, aku ambil ya. Saat Agatha membuka handphone Nevan, Agatha terlihat kebingungan karena melihat wallpaper handphone Nevan adalah foto seorang perempuan. Nih airnya, tak. By the way, yang ada di wallpaper HP kamu siapa? Oh, itu adik gue. Namanya Jen. Mukanya kayak nggak asing deh buatku. Oh, by the way, dia udah meninggal, tak? Serius? Kenapa? Dia bunuh diri, tak? Gara-gara depresi dikucilkan di kantornya. Maaf, Van. Aku nggak tahu. Aku turut berduka cita ya. Iya, nggak apa-apa, tak. Lagi pula, kejadiannya udah lama juga. Nevan, foto dulu yuk. Kayaknya kita belum ada foto berdua deh.
Hayu. Agatha dan Evan pun bersuah foto bersama. Aku share di Instagram, Evan. Iya boleh, Tak. By the way, gue mau keluar beli makanan dulu ya, Tak. Aku ikut dong. Udah, lu jagain villa aja. Ya, yaudah deh. Di sisi lain, saat Alan berada dalam jeruji besi, ia tak sengaja mendengar bahwa Agatha sedang berlibur bersama Nevan. Akhirnya Agatha bisa tenangnya karena pelakunya sudah ditangkap. Oh iya, lu udah ngeliat postingan terbarunya Agatha belum? Belum? Memang ada apa? Ini loh, Agatha sama Nevan sedang berlibur bersama di Villa Namdong di Pulau Kedondong. Wah, mereka terlihat selasi ya. Iya, Nevan baik banget deh, mau bantuin Agatha. Apalagi mereka baru kenal. Ternyata masih banyak sih orang baik di dunia ini. Ngomong-ngomong, lu lapar gak? Cari makan yuk. Ayo deh, gue juga lapar nih. Karena Alan mendengar obrolan tersebut, Alan pun mencari cara untuk keluar dari sel. Dan Alan pun berhasil keluar dari sel dan segera bergegas pergi ke Villa Hanamdong di Pulau Kedondong yang tidak terlalu jauh dari penjara yang ditempati oleh Alan. Setelah Alan menghilang, polisi dan detektif pun segera mengecek penjara Alan dan menemukan adanya flash disk. Lalu, polisi dan detektif pun melihat isi file dari flash disk tersebut yang berjudul Agatha. Setelah melihatnya, polisi dan detektif pun terkejut dan tak menyangka tentang kejadian yang sebenarnya. Gue nggak nyangka deh, kalau pelaku sebenarnya orang yang selama ini sangat dekat dengan Agatha. Wah, berarti sekarang Agatha dalam bahaya. Karena ia kan sedang bersama Nevan. Cepat telepon Agatha sekarang, dan gue akan segera mempersiapkan semuanya untuk bergegas menyusul Agatha. Baiklah. Lalu, polisi dan detektif pun segera pergi menyusul ke tempat Agatha dan Nevan berada. Di lain tempat, Alan pun sudah berhasil menemukan villa tempat Agatha dan Nevan berada. Kau? Mau apa kau kemari? Dan bagaimana bisa kamu lolos dari penjara? Aku akan membunuhnya, Agatha. Apa maksudnya? Dan siapa yang akan kau bunuh sebenarnya? Aku akan membunuhnya. Apa yang kau mau? Cepat pergi dari sini. Kumohon. Sebenarnya, apa salahku padamu? Karena sangat ketakutan, Agatha pun segera mencari tempat persembunyian di dalam villa tersebut sambil berharap kedatangan Nevan untuk menolongnya. Saat sedang bersembunyi, ia mendapatkan telepon dari detektif dan polisi. Halo, polisi. Tolong aku. Aku sedang dikejar oleh Alan. Halo, kau di mana Agatha? Yang terpenting sekarang kau harus pergi dari Nevan. Karena ia adalah pelaku yang sebenarnya. Cepat. Hah? Apa maksudnya, Pak? Kami baru saja menemukan bahwa Nevan lah pelaku yang sebenarnya. Yang terpenting sekarang kamu harus pergi dari Nevan. Kami sedang dalam perjalanan menuju. Baiklah, kalau begitu. Tolong segera dipercepat ya, Pak. Karena saya sangat ketakutan. Baiklah, saya akan segera sampai ke sana. Lalu, telepon pun dimatikan. Tetapi, ada hal yang sangat mengejutkan. Di sekitar Agatha, terdapat tumpukan-tumpukan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Dan karena itu, Agatha penasaran. Ia mencoba untuk mendekatinya. Namun, hal itu terhalang karena tiba-tiba ada suara pintu terbuka
Dua pasang mata itu pun langsung berpandangan. Nevan Wah, ternyata si Cunguk ini sudah sampai ya. Ingin menyelamatkan Putri Agatha. Sayang banget, padahal gue baru aja mau nyiapin permainan yang seru. Tapi udah keduluan dirusak sama lo. Lepaskan Agatha. Dia orang yang baik. Hah? Gak salah dengar. Yaudah deh, kalau gitu mendingan lu ikut mati bareng Agatha saja ya. Bunuh saja aku, tapi jangan Agatha. Dia orang yang baik. Saat tidak ada yang peduli denganku, hanya Agatha lah yang menolongku. Apa lu pikir dengan ngomong seenaknya kayak gitu, terus gue bakal ngasih belas kasih? Jangan harap lu sama cewek gak berguna itu bakal mati hari ini. Hahaha. Kumohon, jangan membunuhnya. Bodoh. Lu pikir gue bakal ngebuang waktu gue selama ini demi balas dendam cuma buat orang bodoh kayak lu, ha? Nevan pun mengambil sebuah suntikan, lalu menyuntikkan isi cairan itu kepada Alan, sampai Alan merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian, Nevan pun beranjak mendekati tempat persembunyian Agatha, karena dia memang sudah mengetahuinya sedari awal. Halo Agatha, sedang apa kamu ngumpet di sini? Bukan lebih baik kau bergabung dengan Alan di sana? Apa maksud semua ini, Nevan? Kenapa kok berlaku seperti ini? Apa salahku? Oh, lu masih nggak tahu apa salah lu? Atau memang lupa? Baiklah, gua kasih lu waktu untuk memikirkan apa salah lu. Agatha, apakah kau tidak apa-apa? Wow, sebentar lagi kayaknya bakal ada drama yang sangat seru nih. Hahaha. Apa maksudnya, Alan? Kenapa kau malah ada di sini? Cepat, jelaskan semuanya padaku. Maafkan aku Agatha, jelas selama ini aku selalu membuatmu ketakutan. Itu semua aku lakukan hanya karena aku ingin menolongmu. Apa kau bilang? Menolongku? Dengan membawa senjata tajam dan selalu menerorku? Kau bilang itu menolongku, hah? Maafkan aku Agatha, aku sudah berusaha mencari bantuan untuk menolongmu. Namun tidak ada satupun orang yang percaya pada aku, apalagi dengan kondisi fisikku yang seperti ini. Dan akhirnya aku hanya bisa menolongmu dengan caraku. Bohong kau, aku tidak percaya. Lagi pula, kenapa kau sangat ingin menolongku? Kumohon Agatha, percayalah padaku, kau orang yang sangat baik. Dulu, di saat orang lain membuliku, hanya kau yang menanyakan keadaanku saat itu. Hei, cukup sudah namanya. Gue udah muak dengerinnya. Apa maksud dari semua ini, Nevan? Aduh, sayangnya cuma cantik doang, tapi ternyata bodoh. Oke, gue ceritain biar lu bisa cepet-cepet gue bunuh. 5 tahun yang lalu, di sebuah perusahaan kecantikan. Hai John, coba kau lihat ini. Lagi-lagi kau membuat kesalahan yang sama. Kalau begini terus, perusahaan kita bisa bangkrut. Maafkan saya, Pak. Saya akan memperbaikinya kembali. Maaf terus yang kau ucapkan itu. Kau pikir bisa merubah segalanya, ha? Kau contohlah Agatha. Dia mempunyai paras cantik, berpenampilan rapi, dan banyak disukai konsumen. Tidak seperti kau. Dandanan pun tidak menarik. Kerjanya saja hanya membuat masalah di kantor. Pak, apa-apaan ini? Saya nggak suka ya dibanding-bandingin terus sama Agatha. Saya nggak terima. Lagi pula, saya kan udah minta maaf. Hei, kau ternyata tidak hanya buruk di penampilan, tapi etikamu pun juga sangat buruk ya ternyata. Apa? Saya nggak terima semua penghinaan ini ya, Pak. Bapak nggak berhak dan saya. Lihat ya, Pak. Saya akan ngebuat seluruh orang tahu
betapa buruknya perlakuan orang-orang perusahaan ini pada saya. Dasar gila. Lebih baik kau angkat kaki dari perusahaan ini. Karena merasa sangat kesal dan dihina, Jen pun menyebar cerita yang dialaminya ke media sosial agar orang-orang dapat mengetahui betapa buruknya perusahaan tersebut. Dan tak disangka, reaksi orang-orang pun banyak yang memberi empati kepada Jen. Tetapi hal itu membuat perusahaan tersebut tercoreng nama baiknya. Agatha, coba kau lihat. Apa yang sudah dilakukan Jen saat ini membuat nama perusahaan kita menurun. Kau harus melakukan sesuatu, Agatha. Maaf, Pak. Maksud Bapak apa? Saya harus melakukan apa? Kau ini kan selebgram terkenal. Kau harus membuat video pengakuan kalau apa yang diucapkan oleh Jen itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi Pak, bagaimana? Saya tidak berani berbohong kepada orang banyak. Kau ini hanya anak yatim piatu yang sudah saya tolong, tapi masih saja tidak membantu sedikit. Baiklah Pak, kalau begitu saya akan melakukannya. Kemudian, Agatha pun membuat sebuah klarifikasi di media sosial mengenai kebenaran palsu tentang kejadian Jen di kantor. Dan tak disangka, hal itu pun berhasil. Orang-orang yang semula memihak Jen, kini justru menghakimi dan membulinya habis-habisan. Bahkan, tidak hanya Jen, ibu dan kakaknya pun ikut terseret dalam kasus pembulian tersebut. Jen sedih, tidak ada lagi orang yang membelanya di sosial media. Bahkan, orang yang tadinya membelanya, sekarang berbalik menyerangnya. Ibu, lihat apa yang sudah dilakukan oleh Jen, Bu. Benar-benar sudah gila. Aku dibully habis-habisan dan dikeluarkan dari kantorku. Tenanglah nak, ibu juga tadi dikucilkan oleh para tetangga setelah berita tentang Jen menyebar. Keluarga kita jadi dikucilkan. Maafkan aku, karena kalian semua jadi ikut kena imbasnya. Apa kamu sudah tidak waras, hah? Gara-gara kamu, aku dikeluarkan dari kantorku. Mau makan apa kita? Ibu pun jadi kena sasaran omongan pedas warga karena ulahmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Jen pun masuk ke kamarnya. Kenapa mereka jahat sekali? Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran kepada publik. Kenapa dunia ini gak adil? Kenapa harus aku? Sampai-sampai kakak dan ibuku dikucilkan juga. Mereka gak salah apa-apa. Kenapa dunia ini gak berpihak padaku? Kalau aku bunuh diri, kehidupan ibu dan kakakku kembali seperti semula gak ya? Sepertinya begitu. Lagi pula, di sini aku hanya bisa mendapatkan mereka. Maafkan aku ya Bu, Kak. Aku nggak tahan. Lalu, karena merasa bersalah telah menyudutkan Jen, kakak dan ibu Jen masuk ke kamar Jen dengan maksud ingin meminta maaf. Tetapi mereka malah menemui Jen yang ingin bunuh diri. Stop, apa yang kau lakukan? Ngapain lo? Aku nggak tahan lagi, Kak. Bu, kenapa dunia ini gak adil? Jangan meninggalkan kita, Jen. Tapi aku sudah lelah, Bu.
Kamu kira hanya kamu saja yang lelah? Sudah cukup. Kenapa kita tidak pergi bersama saja? Aku juga sudah tidak kuat menghadapi hujatan orang-orang. Bahkan, hampir satu negara pun tahu berita tentang Jen. Daripada harus menanggung malu, lebih baik kita mengakhiri hidup kita bersama saja. Tapi Bu, Baiklah, aku akan mengikuti kemauan ibu. Lagi pula, percuma kita hidup. Nama keluarga kita sudah sangat hancur. karena tidak kuat menanggung malu, akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri bersama dengan cara meminum obat sampai overdosis. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jin pun masih diselamatkan, tetapi tidak dengan ibu dan kakaknya. Kenapa? Kenapa aku masih hidup? Sedangkan keluargaku mati dengan sia-sia. Kalau begitu, aku gak bakal biarin kematian mereka sia-sia. Aku akan manfaatkan sisa hidupku untuk membalaskan dendamku, dendam ibu, dan dendam kakak kepada orang-orang itu. Setelah kehilangan semuanya, Jen berencana membalas dendam kepada semua orang yang menyakitinya, termasuk Agatha. Ia mengubah dirinya ke dalam wujud laki-laki dengan cara menyuntikkan cairan pengubah hormon. 5 tahun kemudian, flashback off. Jadi, bagaimana Agatha? Apakah sudah ingat? Kalau begitu, sebenarnya kau adalah Jen. Bagaimana bisa aku mulai menyukai orang yang salah? Hahaha, bodoh kau Agatha. Jen sudah mati ditelan perlakuan jahat lu, dan gue adalah Nevan sekarang. Tapi sungguh, aku terpaksa melakukan itu semua. Itu semua adalah kemauan manajer. Sangat gampang ya buat lu ngucapin hal itu. Lu tahu, itu semua tumpukan apa? Itu semua adalah tumpukan mayat fans lu yang berusaha ngelindungin lu. Termasuk sahabat lu. Gue selama ini udah ngumpulin semua data tentang diri lu dari sosial media dan menunggu hari ini tiba. Tidak, di mana Serena? Kumohon keluarkan dia. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan ini semua. Sudahlah, kalau lu ingin melihat dia, maka bakal gue kirim lu ke akhirat buat ketemu sama dia. Lalu, Nevan pun mengayunkan sebilah pisau tajam ke arah Agatha. Tetapi, tidak disangka, Alan langsung melindungi Agatha, dan justru Alanlah yang menjadi korbannya. Tidak, Alan. Wah, bahkan sampai detik terakhir dia masih sempatnya nolongin lu. Kumohon Evan, jangan sakiti aku. Lihatlah Agatha, sekarang sudah tidak ada yang bisa nolongin lu lagi kan. Kumohon. Rasakan penyiksaan ini Agatha. Saat ingin kembali melukai Agatha, tiba-tiba Serena muncul dari belakang Nevan dan berusaha memukulnya dengan sisa tenaganya. Ia selama ini disekap dan dibiarkan tersiksa di ruangan itu. Serena, syukurlah kau masih hidup. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Bertahanlah. Agatha, pergilah cepat. Aku tidak bisa menahan terlalu lama. Jalan, berani-beraninya mengganggu. Rasakan ini. Tidak, Serena. Kau benar-benar biadab, Jen. Sudah kubilang, Jen sudah tidak ada. Lebih baik kau kubunuh sekarang juga. Ketika ingin menusukkan pisau ke arah Agatha, dengan waktu yang pas, pintu villa didobrak oleh polisi dan detektif yang baru saja datang. Nevan, angkat tangan. Nevan, angkat tangan. Jangan bergerak dan jatuhkan pisau itu. Sekarang. Ya, kami sudah menemukan bukti yang benar kalau Anda adalah pelaku dari semua ini. Jadi, menyerahlah. Bukannya menyerah,
Nevan justru melakukan perlawanan pada polisi dan detektif. Adu tembak pun tidak dapat dihentikan, sampai salah satu peluru mengenai tepat jantung Nevan dan membuat nyawanya melayang sekejap. Tenanglah Agatha, sekarang kami sudah menemukan pelakunya, dan kau tidak perlu khawatir lagi. Iya, Agatha. Kamu tidak perlu khawatir lagi, karena pelakunya sudah dapat kami tangani dengan baik. Baik, Pak Polisi dan Detektif. Terima kasih karena sudah menolongku. Setelah kejadian itu, Agatha pun mulai berpikir. Selama ini, ia hidup hanya sebatang kara. Dari kecil, tidak pernah menemukan kebahagiaan. Bahkan, sekarang sahabat terdekatnya pun sudah tidak ada. Dan itu karena dirinya. Begitupun Alan, orang yang berusaha melindunginya pun pergi. Agatha merasa sangat putus asa dengan dirinya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk apa aku hidup jika aku harus merasakan kesepian kembali? Ini semua karena ulahku juga. Memang dari awal aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Lebih baik aku mati saja